Mari kita merenungkan perebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu, bapak, saudari, saudara, anak-anak muda yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan situasi yang sedang terjadi sekarang ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk merenungkan dan mengikuti bersama kisah sengsara Yesus dari rumah kita masing-masing. Kita berdoa menemani Yesus dalam kisah sengsaranya menuju puncak Golgota dalam kebersamaan kita sebagai keluarga di rumah kita masing-masing. Yesus menderita karena kita dan untuk kita. Pada akhirnya perjalanan penderitaan sampai wafatnya Yesus, Dia tidak lari. Dia dengan tenang, penuh kesabaran, memikul salib kita menuju ke puncak keselamatan. Dosa telah merusak keharmonisan hubungan dengan Allah dan sesama. Sengsara dan wafat Yesus merupakan jalan penebusan dosa dan keselamatan bagi manusia. Marilah kita menyatakan tobat kita melalui ibadat jalan salib ini, sambil membangun niat baik kita untuk memperbaiki diri sendiri, memperbaiki hubungan dengan sesama dan alam sekitar, demi tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu telah menunjukkan cinta kasih-Nya yang paling agung dengan menyerahkan nyawanya bagi penebusan umat manusia yang dikasihi-Nya. Bantulah agar kami sungguh-sungguh bertobat dan secara nyata merubah sikap dan tindakan kami menjadi lebih baik di dalam menjalankan tugas perutusan kami demi tercapainya kesejahteraan bersama dan keadilan sosial bagi semua. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia bersama-sama aku mencelupkan roti ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Imam Kayafas, Yudas Iskariot, kau dapat berbicara dengan bebas sekarang. Tidak seorang pun dapat mendengar pembicaraan kita. Kau datang pada saat yang tepat. Pada mulanya aku percaya kepadanya. Aku menaruh harapan besar pada guruku, Yesus dari Nazaret. Tetapi rupanya aku sudah berbuat tolol. Pepatah mengatakan, janganlah percaya begitu saja pada anak manusia. Ia tidak pernah memberi kepercayaan kepadaku. Ia membedakan aku dengan murid-muridnya yang lain. Apalagi dengan Yohanes, murid yang paling disayangnya itu. Benar-benar mengejutkan.
Aku memahami jalan pikiranmu, Yudas Iskariot. Yesus harus ditangkap sebelum keluar dari Yerusalem. Imam Kayafas, aku tidak menjual Yesus kepadamu. Aku hanya menjalankan misiku, meneruskan panggilan jiwaku sebagai putra Yahudi terbaik. Kita harus bertindak cepat. Berapa harus aku bayar? Tidak sia-sia kau telah membuang waktu dan tenaga untuk bumi Israel. Yudas Iskariot, aku memutuskan membayarmu 30 keping perak. Apakah kau setuju? 30 keping perak? Aku terima bayaranmu. Serigala sudah lepas dari kurungan. Yesus dari Nazaret sudah ada di genggaman kita. Duduklah di sini. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Baik, Guru. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ada apa, Guru? Maafkan kami tidak bisa menahan kantuk. Tidaklah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali jika aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali jika aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkap dia segera. Ya, Guru. Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Yesus dari Nazaret, tangkap dia! Imam Kayafas, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Hei,
Tidakkah engkau memberi jawaban atas tindakan saksi-saksi terhadap engkau? Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Sekalipun aku menyatakan kepadamu, kamu tidak akan percaya. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau ini anak Allah. Kamu sendiri mengatakan, akulah anak Allah. Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jikalau kataku salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku benar, mengapa engkau menampar aku? Prajurit, bawa dia ke Pilatus. Cepat jalan, Yesus! Dasar penghujat Allah. Dasar penghujat Allah. Nabi palsu. Nabi palsu. Kamu Dasar bohong, penghujat ya. Allah. Dia Nabi pembohong. palsu! Nabi palsu. Allah! Lama sekali. Apa yang kalian inginkan, wahai orang-orang Yahudi? Pilatus, kami membawa dia untuk diadili dan dihukum. Hukum dia. Hukum dia! Hukum dia! Mati! Hukum dia. Penghujat Allah! Bukankah orang ini yang kalian anggap raja dan Mesias? Hingga kalian menyambutnya dengan begitu gegap gempita di gerbang Yerusalem. Tidak, dia bukan raja. Dia bukan Mesias. Dia adalah nabi palsu. Hukum dia. Hukum dia. Hukum dia. Mati baca dia! Kamu! Palsu! Penghujat Allah. Dasar penghujat Allah. Orang ini adalah salah satu dari bangsamu. Adililah dia sendiri menurut hukum Taurat kalian. Namun, Tuanku Pilatus, Tuan tahu bahwa kami tidak bisa menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang. Hukuman mati? Apa yang telah dia perbuat sehingga harus dihukum mati? Dia telah melanggar hari Sabat kami dan menghasut orang-orang dengan ajaran yang sesat. Dasar penghujat Allah! Hukum dia. Hukum dia. Mati! Hukum dia. Hukum dia. Prajurit, bawa orang itu kemari. Cepat jalan! Apakah benar kau raja orang Yahudi? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan agar aku tidak diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi engkau adalah raja. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran.
Setiap orang yang berasal dari kebenaran pasti mendengarkan suaraku. Rakyat Yahudi, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tidak mungkin. Dia penjahat. Dia Dia ada bohong. penjahat. Dia palsu. Dia Jelas dia nabi penipu. palsu. Hukum Dia dia. penipu, penghasut. Harus Dia dihukum. mati. Hukum Mati. dia. Mati. Dia nabi palsu. Dia membohongi Dia kami layak semua. mati. Baiklah, seperti yang kalian tahu, ada kebiasaan bahwa setiap Paskah aku akan bebaskan seorang bagi kalian. Maukah kalian bebaskan raja orang Yahudi ini atau Barabas? Bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. Yesus membuang. Hukum mati Yesus. Hukum mati dia. Hukum mati Hukum mati dia. Yesus. Tidak. Aku akan mendera dia, lalu melepaskannya. Prajurit, siksa dia. Prajurit, ikat tangannya. Raja orang Yahudi, rasakan sakitnya cambuk ini. Iya. Cukup. Dia sudah tidak berdaya. Oh, raja orang Yahudi, kenakanlah mahkota duri ini. Yesus, kenakanlah jubah ungu ini. Pas sekali untuk seorang raja. Salam, hai raja orang Yahudi. Ya raja katanya. Waduh. Prajurit, bawa kembali dia ke Pilatus. Lihatlah, aku membawa ia kembali kepadamu. Apakah ini semua tidak cukup bagimu, wahai orang-orang Yahudi? Tidak. Salibkan dia. Dia harus disalibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Mati biar dia. Hai raja orang Yahudi, dari manakah asalmu? Tidakkah engkau mau berbicara denganku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan menyalibkan engkau? Engkau tidak memiliki kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu Dia yang menyerahkan aku kepadamu. Lebih besar dosanya. Salibkan dia. Salibkan dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Bunuh dia. Salibkan dia. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Pilatus, kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Dan jikalau engkau tidak menyalibkan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Salibkan dia. Bunuh dia. Dia layak mati. Salibkan dia. Bunuh dia. Mati saja dia. Baiklah, aku akan menuruti kemauan kalian semua. Tetapi dengan aku mencuci tanganku ini, ketahuilah bahwa aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Prajurit, bawa dia dan salibkan dia. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sekalipun tidak bersalah,
Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus untuk diadili. Pilatus pun berupaya memuaskan orang banyak dengan melepaskan Barabas dan menghukum Yesus. Yesus pun diderah dan akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Kata adil berarti tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Masih banyak lembaga peradilan di negeri kita yang tidak mampu memberikan keadilan. Keputusan hukum terkadang masih tunduk pada desakan mayoritas atau kalangan tertentu. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sanggupkah gereja menciptakan keadilan hukum demi terwujudnya kesejahteraan bersama? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, keadilan berasal daripadamu, namun Engkau sendiri tidak menerima keadilan itu dari manusia. Mampukanlah kami sebagai gereja menjunjung dan membela keadilan dalam masyarakat kami untuk mewujudkan kepastian hukum bagi semua orang. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Yesus dari Nazaret, ini panggul sendiri salibmu sampai ke bukit Golgota. Rasakan itu. Memang sudah layak tidak ada panggul panggul salib. salibnya sendiri. Betul, sudah layak untuk menerima itu sebagai ganjarannya. Tuh. Panggul salibmu dan cepat jalan. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu mengayam sebuah mahkota duri dan memasangnya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Banyak terjadi perusakan tempat ibadah oleh sekelompok orang, pembubaran peribadatan suatu agama, proses perizinan pendirian tempat ibadah yang rumit, dan berbagai peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan agama di Indonesia. Bagaimanapun juga, gereja harus tetap setia dan bertahan pada imannya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu mengagumkan dalam memanggul salib-Mu. Kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami yang lebih ringan dari salib-Mu, agar dapat melewati semua cobaan terhadap iman kami ini dan memperoleh kemenangan kelak di dalam nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Lambat sekali. Cepat jalan. Hei penghujat Allah. Hei penghujat Allah, cepat bangun. Hei, sekali Bangun. Ayo, angkat salibmu. Dasar lemah. Sekali. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salib yang berat dan jalanan yang mendaki sangatlah menguras tenaga Yesus. Ia pun akhirnya jatuh untuk pertama kalinya. Namun demikian, ia tidak berhenti dan berusaha untuk bangkit kembali, melanjutkan perjalanan. Begitu banyak persoalan dalam bangsa Indonesia dan tidak tahu bagaimana untuk mengurainya satu persatu. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian dengan hukum, kasus kekerasan dalam rumah tangga, korupsi yang merajalela,
tidak tertib dalam berlalu lintas, sikap mementingkan diri sendiri, kemerosotan moral. Sudahkah kita sebagai gereja melakukan revolusi mental dengan mengubah sikap dan perilaku guna memperbaiki keadaan sehingga tercapai kesejahteraan bersama? Ataukah kita masih terjebak dalam perilaku lama? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau jatuh karena beban dosa kami yang Kau tanggung. Namun Engkau memberi teladan pada kami dengan bangkit dari jatuh-Mu dan melanjutkan perjalanan. Bantulah kami agar dapat menemukan jalan keluar dari tantangan yang kami hadapi, sehingga terwujud masyarakat yang damai sejahtera. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anakku. Ibu. Ibu. Anak manusia harus menderita sengsara, dibunuh, lalu bangkit di hari ketiga. Anakku, kuatkanlah hatimu. Minggir! Anakku. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Meski dengan perasaan tidak menentu, Maria berusaha menemui Yesus dan mendampinginya. Kasih seorang ibu sungguh menguatkan Yesus dalam penderitaannya. Banyak sesama di sekitar kita yang berkekurangan, terlunta-lunta, tertindas, dirampas haknya, dan dikucilkan. Tidak tergerakkah hati kita mendampingi mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak dan hakiki, seperti dikehendaki Allah Bapa kita? Tuhan Yesus Kristus, Bundamu membuktikan cintanya padamu dengan setia mengikuti perjalananmu. Buatlah agar kami dapat meneladani cinta Bundamu dengan mengasihi sesama kami yang membutuhkan pertolongan dan mengupayakan mereka untuk mendapat kehidupan yang baik di tengah masyarakat. Karena mereka pun juga Bapa ciptakan di antara kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Cepat bangun! Yesus, cepat bangun! Ayo bangun Yesus! Ayo jalan cepat! Perjalananmu masih jauh, lihat itu. Hei, ayo bangun! Perjalanan masih jauh. Lemah. Ia sudah terlihat sangat lemah. Jika seperti ini, ia tidak akan bisa sampai di Bukit Golgota. Hei, kamu! Prajurit, bawa orang itu untuk menolong Yesus membawa salib. Cepat, sini! Ampun Tuan, saya cuma petani yang kebetulan lewat. Jangan banyak bicara. Cepat bantu orang ini. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah
padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menghentikan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Membantu orang atau makhluk hidup lain yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan pertolongan itu, tentu saja dalam hal yang benar, memberi resiko bagi kita sebagai gereja, dan terkadang tidak mengenakan. Kita akan menjadi lebih direpotkan dan kadang tidak mendapat apa-apa pada akhirnya. Terkadang juga niat baik gereja itu kurang dihargai atau tidak ditanggapi dengan baik. Namun demikian, teruslah kita berbuat baik pada sesama dan makhluk hidup lain, sehingga dapat hidup dalam keharmonisan bersama. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Simon dari Kirene dipaksa untuk dapat membantu memanggul salib-Mu. Bantulah kami agar jangan sampai merasa terpaksa untuk menolong orang dan makhluk hidup lain ciptaan-Mu. Semoga jika kami membantu mereka itu karena bela rasa dan solidaritas kami dalam mewujudkan kehidupan yang baik. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Guru! Ketika aku melihat Engkau terjatuh membawa salib itu, ingin rasanya aku berteriak, menyaksikan kekejaman orang-orang Pontius Pilatus menindas-Mu. Bodoh sekali wanita ini. Dasar wanita bodoh. Dasar wanita bodoh. Penipu ini. Mereka yang menolong tipu itu. Nabi palsu. Guru. Darah yang tercecer dari wajah penderitaanmu dalam kain selendang ini adalah persembahan iman yang sudah kau tebus lewat pengorbananmu. Perhentian ke-6, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus tampak kotor oleh darah, keringat, dan debu. Seorang perempuan yang bersimpati, yakni Veronika, maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajahnya. Gereja yang berbela rasa, upaya gereja menyuarakan dan memperjuangkan nasib buruh, para pengungsi, kelompok orang miskin, penyandang disabilitas, dan lain-lain. Gereja yang terus terlibat dalam persoalan real hidup berbangsa dan bernegara, yang secara aktif, konkret, dan terus-menerus sebagai gerakan dalam menghadirkan kerajaan Allah yang semakin nyata dan mewujudkan keadilan sosial. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Veronika dengan berani mengusap wajah-Mu dari darah dan keringat. Lewat Roh Kudus-Mu, mampukan kami gereja-Mu untuk berani menghadirkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami
dengan tanpa lelah melakukan gerakan bersama, mengatasi berbagai persoalan bangsa kami demi panggilan perutusan yang telah Kau tugaskan kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Cepat jalan, dasar lemah. Hei bangun! Hei Yesus punya bangun. Dasar penghujat Allah. Lanjutkan tuh lari. Hei, Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong, Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah ia bangkit dan meneruskan perjalanan. Kita harus selalu memeriksa sikap dan perilaku diri kita sendiri sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, ataupun sebagai anggota dan bagian dari gereja. Apakah perilaku pribadi maupun sosial kita sudah mencerminkan yang seharusnya? Kita harus mengakui sebagai bagian dan mungkin terlibat dalam tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan sosial. Pertobatan paling nyata adalah jika ada perubahan dalam sikap dan tindakan. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau meminta umat-Mu untuk bertobat. Curahkanlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami sungguh-sungguh melakukan pertobatan sejati, sehingga tumbuh habitus baru yang dihayati dan dihidupi terus-menerus, menjadi sebuah gerakan bersama untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih baik. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Guru, betapa berat penderitaanmu, Guru. Hai, putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Guru. Pergi kalian. Untuk apa menangisi penipu ini? Pergi. Perhentian ke-8, Yesus menghibur para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para wanita Yerusalem yang setia mengikuti perjalanan Yesus memikul salib. Mereka merasa sedih melihat penderitaan. Sebagai bentuk simpati dan bela rasa, mereka menangis. Para wanita itu turut merasakan apa yang dialami Yesus. Untuk menunjukkan gereja dengan masyarakat, maka kita perlu refleksi bersama.
melihat dan menata kembali jalinan komunikasi yang inklusif, membentuk pribadi yang peduli pada sesama dan lingkungan, mengembangkan usaha yang mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan kesadaran Pancasila sebagai rumah kita bersama. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau meminta kami untuk memperhatikan sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Semoga kami dapat menjalankan tugas perutusan kami ini demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang dan makhluk hidup lain ciptaan Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dasar lamban. Hei Yesus, cepat jalan. Betul. Jalan. Cepat bangun. Cepat. Rasakan ini, Raja orang Yahudi. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Ia jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Ia berusaha bangkit lagi dan berjalan terus. Gerakan bela rasa merupakan perwujudan pertobatan sosial kita. Kerahiman Allah dihadirkan gereja lewat pelayanan kasih dan kerjasama dengan semua orang demi terciptanya kesejahteraan bersama. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, berulang kali Engkau jatuh dalam memanggul salib-Mu, namun Engkau selalu bangkit kembali. Ajarilah kami untuk melakukan pertobatan sejati dengan berani berbela rasa dengan saudara-saudara yang membutuhkan demi kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Prajurit, lucuti pakaiannya. Biarkan dia dipermalukan di depan semua orang. Sudah layak dia dipermalukan. Pembohong. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampainya di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus. Mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian dan mengundi jubah Yesus untuk mereka. Perdagangan manusia, ujaran kebencian, narkoba dan pergaulan bebas, tidak menerima keadaan diri sendiri, dan korupsi yang tiada henti mencederai martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sesuai dengan gambarannya. Mari kita kembalikan kemurnian martabat manusia lewat pertobatan kita. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Mu telah menciptakan manusia dan menghendaki yang terbaik bagi manusia itu sendiri. Buatlah kami menyadari
akan martabat kami sebagai manusia yang utuh, dengan menjunjung nilai-nilai moral yang luhur, sebagaimana Engkau inginkan, dan dirumuskan dalam sila-sila dasar negara kami, Pancasila. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa ini. Prajurit, kita salibkan dia. Hahaha, sini, cepat. Lihat paku ini, lihat. Paku ini akan menembus kaki dan tanganmu. Hahaha. Hei, pasang tulisan ini. Inilah raja orang Yahudi. Prajurit, angkat. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus direbahkan pada kayu salib. Tangan dan kakinya dipaku. Tak terperikan rasa sakit dan nyeri yang dirasakannya. Lalu para prajurit menegakkan salib itu dengan tulisan, "Inilah Raja orang Yahudi." Yesus disalibkan bersama dua penjahat di sebelah kanan dan kirinya. Konsumerisme, gengsi, narsisme, dan eksistensi, foya-foya, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, penggunaan gadget yang berlebihan, tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola uang rakyat hasil pajak, tanpa disadari telah membelenggu. Sanggupkah gereja mematahkan belenggu itu? Terpanggilkah kita sebagai gereja untuk menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab, dan mengabdi, dan melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau dipaku karena dosa-dosa manusia. Kami dipaku pada kepentingan duniawi kami. Bantulah kami agar kami dapat memerdekakan diri dari belenggu keduniawian kami, sehingga kami sadar bahwa kami tidak hidup dalam komunitas kami sendiri, tetapi ada orang-orang lain hidup di sekitar kami dan lebih peduli pada mereka. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Hai engkau yang mau merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Dan jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri.
jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Hei, lihat ini, jubah Mesias. Pasti harganya mahal jika dijual. Eits, jubah ini milikku. Enak saja. Aku yang menemukannya terlebih dahulu. Hentikan! Prajurit, bawa jubah itu kemari. Jubah sebagus ini hendak kalian bagi-bagi? Bodoh sekali. Lebih baik kita undi saja. 1, 2, 3. Aku menang. Ibu. Anakku. Inilah anakmu. Yohanes. Ya, Guru. Inilah ibumu. Jagalah ia, karena aku akan pergi. Aku haus. Prajurit, di situ ada anggur asam. Berikan padanya. Jangan berikan prajurit. Biarkan dia mati. Jangan dia mati kehausan. Berikan dia minum. Jangan berikan. Saya dia mati. Minum ini. Eli. Lama. Sama. Tani. Allahku. Ya Allahku. Mengapa Engkau meninggalkan aku? Selesailah. Sudah. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apa ini? Apa ini? Apa yang terjadi? Tolong aku. Apa ini? Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tahu bahwa semua telah Ia jalani. Maka berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Yesus menuntaskan tugas perutusan dari Bapanya dengan tergantung di kayu salib. Bagaimana dengan kita?
Sudahkah kita aktif terlibat dan berpartisipasi dalam tugas perutusan kita sebagai anggota gereja? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, dengan taat dan setia, Engkau menjalankan tugas perutusan yang Bapa berikan kepadamu. Curahkanlah Roh Kudus atas kami, sehingga kami dapat menyadari panggilan dan tanggung jawab kami, serta meneladani Engkau dalam menjalankan tugas perutusan kami sebagai gereja dalam hidup berbangsa, untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa ini. Tuhan, bolehkah kami menurunkan jenazah Yesus guru kami? Mari kita turunkan raja ini. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ayo, kita bawa jenazah anak Allah ini di pangkuan ibunya. Anakku, anakku, sejak lama aku diperingatkan oleh Simeon, sahabatku yang bijaksana, bahwa kesedihan akan menembus
relung hatiku. Tapi aku tidak percaya kalau penderitaan itu akan membawa anakku. Yesus ke kayu salib. Aku tidak akan pernah melihat kejadian yang memberikan hidup yang abadi. Seperti cinta yang dimiliki putraku. Yesus putraku, pergilah kepada Allahmu. Cintamu akan terus mengalir sesuai dengan kehendak Dia yang mengutus engkau ke dalam dunia. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari mulai malam. Yusuf dari Arimatea meminta untuk menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan itu. Hidup memang berat untuk dijalani karena berbagai tantangan. Segala pertanyaan timbul mengapa kita harus menjalani hidup yang berat ini. Namun bukan mengapa, melainkan apa rencana Tuhan bagi hidup kita. Apa yang Bapa kehendaki kita lakukan. Yakinlah bahwa semua akan indah pada waktunya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, di balik semua penderitaan-Mu ada rencana indah dari Bapa bagi kami. Buatlah kami mengerti rencana itu, karena kami yakin semua itu baik adanya. Semoga kami dapat membuka hati, sehingga kehendak Bapa dapat terlaksana dalam diri kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Mari kita makamkan jenazah Yesus. Saya punya makam yang belum pernah dipakai. Hanya ku
Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari Sabat segera tiba. Sesuai tradisi Yahudi untuk pemakaman, Yesus dikafani dengan kain lenan dan dibubuhi rempah-rempah. Sesudah itu dibawa ke kuburnya yang baru dan dibaringkan di situ. Gereja menyadari bahwa hidup kita di dunia merupakan suatu peziarahan. Maka kita harus mengisi hidup kita, yang entah singkat, entah lama, dengan melakukan banyak kebaikan, karya, dan pelayanan bagi sesama dan lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami dengan hikmat-Mu untuk mengisi hari-hari kehidupan kami dengan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama kami, sehingga kami layak disebut sebagai murid-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui jalan salib ini, kita diajak untuk terus-menerus memperbaiki diri dan menyadari tugas perutusan kita sebagai umat Allah, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Kita mohonkan juga rahmat pertobatan dan bela rasa dari Allah, agar dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Adil, kami bersyukur telah mengikuti jalan salib Putra-Mu, di mana kami mendapat kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Sebagaimana dulu Yesus menyucikan bait Allah, bantulah kami untuk memeriksa sikap dan perilaku diri sendiri sebagai anggota keluarga, masyarakat, gereja, dan negara, dan melakukan pertobatan sejati. Bapa, Putra-Mu juga memerintahkan para murid untuk memperhatikan mereka yang hina dina, haus dan lapar, asing, telanjang, di dalam penjara dan yang sakit. Mampukan kami untuk berbela rasa terhadap mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menyandang disabilitas, sehingga dapat berlaku adil dalam mewujudkan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup dan keadilan sosial. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.